Hai Kak, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kalian semua di Devala. Nah, balik lagi nih. Jumat ini saya akan menceritakan satu kisah horor lagi kiriman dari Sabangka kisah misteri kita namanya Arif. Nah, di sini tuh Arif menceritakan kalau dulu di tahun 2000-an gitulah ayahnya itu pernah bertemu dengan satu sosok hantu yang terkenal banget di desanya itu. Mereka itu sebutnya dengan nama Labo Rombongan. Nah, apa itu Labo Rombongan lah? Mari bersama kalian simak video ini sampai selesai, no skip-skip supaya kalian tahu apa itu Labo Rombongan. Oke? Nah, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa kalian subscribe dulu lah video ini. Kalau kalian sudah subscribe, yuk cus mari langsung saja kita mulai video ini. Jadi gini ceritanya, di tahun 90-an sampai tahun 2000-an gitu kan, Arif sama keluarganya ini tinggal di suatu desa, namanya itu Desa Kombungo. Nah, Desa Kombungo sendiri ini terletak di Kepulauan Muna, di Raha. Desa itu tuh sebenarnya adalah lokasi bukaan baru gitu kan, jadi hutan bukaan yang dijadikan sebagai lahan perkebunan oleh masyarakat setempat. Di sana itu mereka menanam palawija, jagung, sayur mayur, dan jenis-jenis tanaman lainnya juga. Selain itu ya, karena hutan jadi dijadikan juga sebagai tempat berburu oleh beberapa pemburu gitulah yang berminat untuk berburu babi hutan gitu kan. Cuma nih, tidak banyak orang yang berani tinggal di sana karena lokasinya itu yang sangat-sangat terpencil dan jauh dari akses kendaraan umum kayak PT-PT atau ojek gitu. Di sana itu nggak ada. Selain itu juga keempat sisi tiap perkebunan yang ada di lokasi sana itu berbatasan langsung dengan hutan belantara. Makanya orang-orang sana takut juga lah kan buat tinggal di sana secara gitu loh, tinggal di tengah-tengah hutan. Ya masih kurang peminat lah intinya gitu di saat itu. Kecuali Arif sama keluarganya ini, karena orang tuanya Arif ini ya satu-satunya lahan milik mereka itu ya cuma di sana. Jadi nggak mungkin nggak tinggal di situ. Makanya mereka berkebun sekalian juga tinggal menetap di desa itu. Nah, dan konon katanya juga nih, di desa itu tuh ada suatu sosok makhluk halus yang mereka sebut dengan Labo Rombongan yang menjadi momok gitu, yang mereka takutilah masyarakat sana kan, mereka takut was-was gitu kalau mereka ketemu dengan sosok ini. Soalnya tuh sosok ini sering banget mengganggu warga yang ada di perkebunan situ, terutama nih para pemburu nih yang sering banget ketemu dengan sosok ini kalau mereka lagi berada di tengah hutan. Keseringan juga sosok ini tuh selalu muncul pada saat sore hari menjelang maghrib gitulah sampai di malam hari. Dan pemicu munculnya sosok ini tuh ketika ada api. Nah loh, apa hubungan dengan api gitu loh? Secara namanya juga desa kan butuh penerangan, butuh masak kan pakai api juga. Sekarang kita akan langsung masuk ke pengalaman dari bapaknya Arif ini. Jadi gini, bapaknya Arif ini kan pekerjaan hari-harinya itu berjualan tuak gitu kan di pasar. Dia jualnya itu entah sama tetangga-tetangga atau sama pembeli-pembeli sama peminatnya gitulah kan. Di hari itu tuh dia dapat pesanan dari pelanggannya buat beli tuak beberapa jerigen gitu kan. Nah, karena stok tuak dari bapaknya Arif ini sisa sedikit, jadinya dia pergilah ngambil lagi tuak yang sudah diserat tuh di pohonnya. Nah, kebetulan pohon aren yang sudah diolah sama bapaknya Arif ini ada di dalam kebunnya, cuma agak lebih ke pinggiran hutan gitu kan. Nah, by the way, luas kebun bapaknya Arif ini kurang lebih 1 hektar gitu, dan keempat sisinya itu berbatasan langsung dengan hutan belantara ini. Nah, pohon aren itu tuh tumbuh nggak di luar kebun juga, tapi di pinggir-pinggir kebun yang langsung berbatasan dengan hutan belantara gitu. Di situ banyak berjejer pohon aren. Nah, itulah yang diolah dan dijual sama bapaknya Arif ini sehari-harinya kan buat nambah-nambah pemasukan. Kenapa dia perginya itu sore banget? Soalnya dia itu rencananya cuma mau ngambil air dari satu pohon itulah, kan tinggal diambil doang, sudah diolah sebelumnya kan, sudah ditada juga di jerigen udah penuh, jadi rencananya cuma mau ngambil yang satu itu doang. Nah, sampai di bawah pohon itu kan dia naik tuh tanpa pengaman, dia cuma bermodal parang doang ngambil jerigen itu, terus dia turun. Tapi pas nyampe bawah nih dia tergiur nih sama pohon aren yang di sampingnya lagi. Soalnya dilihat-lihatnya itu kayaknya udah bisa disabet gitu kan, udah bisa diolah. Jadi dia tergiur nih, dia naiklah lagi di pohon itu buat nyabet pohon baru ini. Nah, karena berhubung juga sudah sore, sudah mau menjelang ke maghrib juga, nah si bapaknya Arif ini nyalain lah dulu tuh kan obor, karena mau naik nyabet satu pohon aja lah rencananya dia itu kan. Dia nyalain dulu obor, terus dia letakkan tuh di bawah pohon. Setelah bapaknya Arif ini nyalain obor dan dia letakkan di bawah pohon itu, dia naiklah tuh ke pohon aren yang mau dia sabet itu. Dia naik tanpa alat pengaman seperti biasa, dia cuma bawa jerigen kosong sama alat buat palu-palu gitu kan.
pohon aren itu kan mesti pukul-pukul dulu gitu sama parang. Nah saat itu dia naik, setelah dia naik dia mulailah sabet kan, dia pukul-pukul juga tok 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 tok, terus dia sabet, dia pasang tuh jerigennya kan. Nah saat sementara dia lagi pukul-pukul pohon aren itu kan, nah saat itu sempat nih berhembus angin kencang banget, terus bapaknya Arif ini langsung kayak merinding, pokoknya kayak lain-lain gitulah hawanya kan, kayak dingin-dingin lain-lain. Nah dipikirnya kan karena sudah mau masuk maghrib, apalagi pinggir-pinggir hutan, jadi pasti ya dingin lah, namanya juga kebun-kebun kan, banyak pepohonan gitu. Saat itu dia abaikan tuh perasaannya kan, udah dia lanjut lagi tok 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 tok. Nah saat itu tuh tercium nih bau bangkai yang amat busuk banget. Dipikirnya nih ada babi hutan yang mati gitu kan, mungkin ada pemburu yang nembak babi terus dibiarin gitu kan. Dia abaikan lagi tuh bau bangkai yang itu, dia lanjut lagi tuh pukul-pukul arennya. Lambat laun nih bau itu tuh mulai kayak samar gitu kan, dan di saat bau itu sudah mulai samar, dia mendengar nih suara auman sapi. Suara sapi gimana sih? Suara sapi yang seperti biasa lah. Nah dia mulai tuh celingak-celingok ke kiri ke kanan, dia lihat juga ke bawah pohon itu kan, loh kok ada sapi, apa ada warga lain gitu, ada tetangga yang ngelepasin sapinya gitu kan buat makan rumput. Nah si bapaknya Arifin mulai panik nih, wah bahaya nih kalau ada sapi masuk dalam kebunnya kan. Secara saat itu kebunnya itu lagi penuh dengan tanaman-tanaman ubi jalar, ubi kayu, jagung, sama sayur mayur juga, bahaya kan kalau dimakan sapi. Dia ngelihat celingak-celinguk, loh kok nggak ada sapi, tapi kedengaran ada suara sapi gitu kan. Udah diabaikan lagi, dia pikirnya nantilah selesai ini, sisa pasang jerken doang kan, selesai ini turun baru dia patroli kebun kan, dia mau cari itu sapi. Nah saat itu dari kejauhan nih mulai samar-samar nih terdengar suara azan maghrib. Pada saat azan maghrib itu bapaknya Arif ini kan mau turun kan, dia mau turun, dia sudah selesai letakkan tuh jerken, dia siap-siap nih parangnya dia masukin di sangkurnya, terus dia siap-siap mau turun. Pas dia lagi siap-siap mau turun itu, dia kan otomatis menyiapkan pijakannya ya, harus kokoh ya, jangan sampai dia jatuh tergelincir juga kan. Pasti jatuhnya sakit juga. Secara pohon aren yang dia naiki itu saat itu ya tingginya kurang lebih 4-5 meter gitulah, pokoknya tinggi banget lah pokoknya. Nah saat itu dia lihat sepanjang batang aren itu kan buat nyari-nyari pijakan yang aman, dan pada saat dia lagi menengok ke arah bawah, ternyata di bagian bawah pohon aren itu, tepat di samping obor yang baru saja dia letakkan tadi, ada sosok yang bertubuh seperti sapi, berdiri dengan kedua kakinya seperti manusia, mukanya itu kayak manusia tapi hidung dan mulutnya itu kayak sapi, matanya juga merah dan melotot, bertanduk kayak tanduk rusa dewasa gitu loh, besar banget tanduknya. Saat itu bapaknya Arif ini langsung kaget dong, bagaimana kayak kandang paksa gitu loh. Bapaknya Arif di atas pohon, terus makhluk itu ada di bawah pohon. Mau bagaimana lagi? Mau turun bagaimana coba? Nah bapaknya Arif ini langsung ngeh dong kalau itu tuh laba rombongan ini. Ditambah lagi nih, si makhluk itu melotot dan menatap ke bapaknya Arif ini. Jadi saat itu tuh posisinya bapaknya Arif ini face to face, tatap-tatapan gitu loh sama sosok itu. Sembari sosok itu tuh mengeluarkan suara yang kayak sapi. Jadi bapaknya Arif ini antara takut, kaget, gemetar, dia ini mulai ngeh, ternyata suara sapi yang didengarnya tadi suara dari makhluk itu. Nah di saat mereka bertatap-tatapan itulah si bapaknya Arif ini hilang keseimbangan, dan akhirnya si bapaknya Arif ini jatuh dari ketinggian kurang lebih 5 meter itu, jatuh ke tanah, ke bawah persis di bawah pohon itu. Dan posisi jatuhnya itu si bapaknya Arif ini tertelungkup. Dan lebih ngerinya lagi nih, untung banget tuh parang yang dari sangkurnya ini jatuh tepat di dekat kepalanya. Untung aja nggak kena kepalanya. Kalau kena kepalanya, bayangin sendiri kan, udah jatuh dari pohon, terus mau kena parang lagi ya bisa meninggoy lah orang kan. Setelah jatuh itu bapaknya si Arif ini langsung pingsan. Dia nggak tahu lagi itu makhluk juga kemana, dia nggak tahu lagi karena udah pingsan aja gitu. Sampai di jam 11:30 malam si mamanya Arif ini mulai nih mencari-cari suaminya. Loh kok bapakmu belum pulang, nak? Bapakmu kemana? Nah si Arif bilang, oh tadi itu katanya pergi ambil tuak di pohonnya, pergi panen tua mak. Nah si mamanya Arif ini mulai kayak curiga gitu loh. Kalau cuma panen tua masa sampai selama ini gitu loh, perginya dari sore sampai udah jam 11:30 malam belum pulang-pulang juga. Ayo nah kita cari gitu loh katanya kan. Nah si mamanya Arif ini
minta tolong lah kan ke beberapa warga yang tetangga kebunnya situ untuk bantu cari si bapaknya Arif ini. Saat itu berbekal dari informasi si Arif ini kan, katanya pergi ngambil tua di seberang kebun itu kan, di pinggir hutan itu. Pergilah mereka ke sana kan, mereka susuri itu tiap pohon-pohon aren yang ada di situ. Dan bener aja guys, bapaknya Arif ini ditemukan sudah jatuh tertelungkup di bawah salah satu pohon aren. Dan saat itu pada saat warga menolong bapaknya Arif ini, mukanya bapaknya Arif itu pucat banget, kayak orang yang shock. Bagaimana kak? Kalau pucat kayak nggak ada darahnya gitu loh mukanya, mungkin saking shocknya atau saking kagetnya gitu kak, pucat banget. Nah sampai dikira udah meninggal si bapaknya Arif ini. Langsung lah ditandukan sama beberapa warga ini, dibawa pulang lah ke rumahnya. Setelah nyampe di rumahnya itu diperiksa kan badannya bapaknya Arif ini masih hidup apa enggak. Ternyata masih hidup, cuma bapaknya Arif saat itu mengalami patah tulang kaki dan juga patah tulang tangan serta patah satu tulang rusuknya. Ih parah banget sumpah. Nah, dan si bapaknya Arif ini tuh pingsannya di saat itu sampai 3 hari kemudian loh baru siuman. Dan saat si bapaknya Arif ini sudah siuman, dia itu langsung teriak-teriak histeris gitu loh. Dia bilang labor bunga kan. Nah si mamanya Arif ini langsung bilang, kenapa pak, kenapa. Nah si bapaknya Arif ini bilang, saya sudah ketemu dengan labor bunga. Langsung kan dia cerita kalau dia itu jatuh gara-gara ketemu dengan labor bunga ini. Si bapaknya Arif ini langsung auto trauma dong, secara udah patah tulang kaki, patah tulang rusuk, patah tulang tangan, ditambah lagi shocknya melihat sosok yang paling ditakuti banget sama warga-warga di desa itu. Dan akhirnya setelah menjalani beberapa saat pengobatan, kurang lebih 3 bulan lah saat itu bapaknya Arif ini baru pulih dari patah tulangnya itu. Arif dan keluarganya memutuskan untuk pindah dari desa itu. Soalnya bapaknya Arif ini takut kan, trauma, udah nggak berani lagi tinggal di situ. Mereka ya tinggalkanlah kebunnya yang seluas 1 hektar itu. Bayangkan coy, tanaman 1 hektar ditinggalkan begitu saja. Sebenarnya sayang juga sih, tapi ya kalau udah takut ya mau gimana lagi gitu loh. Dan juga nih ternyata yang pernah mengalami kejadian ini tuh bukan cuma bapaknya Arif doang, tetapi beberapa tetangga kebun dari bapaknya Arif ini juga sudah pernah mengalami. Salah satunya itu ada nenek-nenek di samping kebunnya bapaknya Arif ini pernah jatuh dari atas pohon jambu setinggi 3 meter. Dan saat itu nenek itu mengalami patah tulang punggung gara-gara meet up juga sama sosok itu. Nah sosok ini tuh memang sering banget muncul gitu loh, apalagi ada api, dan paling sering banget muncul mengganggu warga yang beraktivitas sendirian di sore hari atau di malam hari. Jangankan api, cahaya lampu strongking doang bisa mengundang si sosok ini buat datang. Makanya warga-warga di desa situ tuh jarang banget ada yang mau stay di situ untuk tinggal gitu loh. Paling coba berkebun doang, sore pulang ke rumah gitu loh. Entah rumahnya itu ada di kota atau ada di mana, mau jauh dari kampung itu juga ya nggak apa-apa gitu loh, karena mereka ya biasanya naik sepeda atau motor. Kalau Arif sama keluarganya sampai saat ini ya udah nggak tinggal lagi di desa itu. Semenjak kejadian itu tuh mereka udah benar-benar meninggalkan kebunnya beserta isinya. Saat itu tuh mereka cuma kembali pada saat waktu panen, tapi ya panennya sedikit. Secara kan namanya juga kebun, ditinggal nggak dijaga ya, kalau malam masuk B2 ya habis lah dimakan, ya kan. Nah buat kalian yang belum tahu apa itu labor bunga, yuk cus mari kita kenalan dengan labor bunga. Nah, jadi labor bunga itu menurut kepercayaan warga setempat merupakan iblis pemakan api yang mendiami hutan belantara di desa setempat, atau biasanya itu mereka sebutnya dengan malawaha. Nah, ciri fisik dari iblis pemakan api ini menurut orang-orang yang pernah bertemu secara langsung dengan iblis ini tuh katanya badannya itu lebih kecil sedikit dari sapi, terus badannya juga kayak sapi, tapi dia berdiri dengan kedua kakinya seperti manusia. Selain itu, dia juga memiliki tanduk seperti tanduk rusa dan memiliki suara auman seperti suara sapi. Selain itu juga, sosok ini tuh memiliki mata yang merah menyala serta melotot gitu loh di saat ketemu dengan mangsanya. Kalau ngomong-ngomong soal wajah makhluk ini tuh mau dibilang menyerupai sapi, nggak terlalu sapi-sapi amat. Kolaborasi antara kayak wajah manusia tapi hidung dan mulut
mulutnya itu kayak sapi, seperti itu loh. Nah, laba rombongan ini biasa juga itu diidentikan dengan Baphomet karena memiliki kemiripan ciri gitu loh. Dan identiknya nih, kalau sosok ini sudah muncul sekitaran kita tuh, kita akan mendengar suara auman seperti suara sapi, tetapi disertai dengan bau busuk bangkai yang sangat menusuk banget. Cuma uniknya, kalau misalnya baunya itu sangat-sangat terasa tajam dan bau busuknya itu sangat-sangat menyengat, itu artinya sosok makhluk ini masih berada jauh dengan lokasi tempat kamu berada. Akan tetapi, kalau baunya itu sudah perlahan-lahan menghilang, bahkan tidak tercium bau sama sekali, hati-hati, bisa saja sosok ini sudah berada sangat dekat dengan kamu. Selain itu juga, tanda-tanda kemunculan dari sosok ini akan ada angin yang kencang banget, cuma kencangnya itu angin kencang lain-lain gitu lah, kayak dingin-dingin, merinding, bikin bulu kuduk bergetar gitu. Pokoknya angin kencangnya itu lain daripada yang lain lah, auranya itu terasa banget gitu loh, hawa-hawa mistisnya sangat-sangat kental banget. Dan dia ini biasanya munculnya itu di malam hari. Nah, kenapa dia itu munculnya kebanyakan di malam hari? Karena di malam hari aktivitas warga itu pasti menggunakan api kan, entah itu masak, entah itu buat penerangan kayak lampu-lampu pelita gitu kan, pasti pakai api. Nah, dia bakalan muncul tuh karena dia tertarik dengan keberadaan api ini. Nah, itulah beberapa informasi inti tentang laba rombongan ini. Nah, jadi nambah lagi kan satu koleksi hantu di Indonesia ini, namanya tuh laba rombongan. Jadi itulah cerita kiriman dari Sabangka pecinta kisah misteri kita, si Arif ini. Dan cukup sekian dulu video kali ini, semoga bisa menambah asupan horor kamu di malam Jumat ini. Oke, sekian dulu video kali ini, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan like kalau kamu suka videonya. Kalau kamu nggak suka, silahkan di swipe aja lah. Kalau kamu takutin cerita-cerita horor, di swipe aja monggo gitu loh. Tapi kalau kamu suka, ayo sayang, cus merapat. Oke, sampai jumpa.